Selamat sore saudara, kita akan mulaikan ibadah rumah tangga kita saat sore hari ini. Kita angkat pujian kita, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya Yesus kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Yesus kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Amin Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Amin Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Amin.
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Amin Tuhan. Memujimu, haleluya, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, glory, glory, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya Yesus, haleluya, glory, glory, glory Yesus, glory Yesus, glory Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, glory, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Glory, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 amin, 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 amin. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus.
Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Gini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Gini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, haleluya, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Amin, amin, amin. Kau hadir dalam hidupku. Gini ku datang sujud di hadapan-Mu. Amin. Memujimu. Amin. Haleluya. Menyembahmu. Haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Gini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, haleluya, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Gini ku datang sujud di hadapan-Mu. Amin, amin, amin. Memujimu, haleluya, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, haleluya, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus,
Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, kami membuka hati kami. Jamah lawat kami. Kami haus, kami lapar akan Engkau. Mari Tuhan, Kau kenal hati kami ini hidup kami. Jamah lawat setiap kami, jangan lewati seorang pun dari kami. Tuhan Yesus, siapapun kami, Tuhan, haleluya, yang sementara kami bersekutu di dalam pujian penyembahan, mari Kau jamah. Kau tahu keadaan kami dan kami percaya Kau Allah Maha Hadir, Kau melawat. Kau tahu kebutuhan kami, Kau tahu situasi keadaan kami. Kami percaya di dalam nama-Mu ada pertolongan. Firman-Mu berkata, siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kami percaya nama-Mu, nama yang penuh kuasa. Nama Yesus, nama yang ajaib. Kami memanggil nama-Mu dan kami yakin, kami percaya, kami pasti ditolong Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk ke hadirat-Mu. Pakai lebih hari lebih heran, pribadi, suami, anak-anak, rumah tangganya, usahanya Tuhan bela. Makasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik, saat sore hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan. Saya kasih judul, jangan berlaku fasik. Jangan berlaku fasik. Apa sih artinya fasik? Haleluya. Kita sering membaca, kita sering mendengar. Apa sih artinya fasik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasik itu artinya tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, fasik itu artinya tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi fasik itu bukan tidak mengerti, tidak tahu perintah Tuhan, tetapi tidak peduli. Masa bodoh dengan perintah Tuhan. Emangnya gue pikirin, gak mikir. Mau melanggar firman Tuhan mau gak, bukan urusan. Nah itu. Jadi saudara gak peduli. Sekali lagi, bukan tidak tahu. Tahu ada firman Tuhan seperti ini, tahu. Tetapi orang fasik itu dia gak peduli. Yang arti kedua, orang yang mengaku percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintah-perintahnya. Jadi ngakunya sih percaya, kalau diomong gak percaya tersinggung. Ngakunya percaya Tuhan, percaya Allah, tetapi tidak mengamalkan perintah-perintahnya. Jadi saudara, di ibadah rumah tangga ini saya sampaikan firman Tuhan, jangan berlaku fasik. Jangan tidak peduli terhadap perintah-perintah Tuhan. Yesus berkata, siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Jadi saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, itu bisa dilihat. Buktinya kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Selanjutnya juga dikatakan, kalau kita mengaku orang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita akan mengamalkan perintah-perintah Tuhan. Baik, puji Tuhan, sebagai ayat pembuka, kita buka di dalam Ibrani 3. Ibrani 3 ayat yang ke-7.
Ibrani 3 ayat 7 mulai. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Sampai di situ. Jadi saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar Tuhan berbicara, siapapun yang dipakai menyampaikan firman Tuhan, mungkin firman itu menemplak kita, menegur kesalahan kita, menunjuk rahasia kita. Kita tutup rahasia baik-baik, sesuatu yang tidak berkenan kita tutupi. Tapi ada orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Baik, saya tidak mau berlama-lama. Saudara, jangan sampai tadi dikatakan waspadalah, supaya jangan ada di antaramu yang didapati hatinya jahat dan yang tidak percaya karena ia murtad. Hatinya jahat. Saudara, fasik itu jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, tidak peduli dengan perintah Tuhan, itu jahat di mata Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anak yang taat, dengan pribadi-pribadi yang taat. Nah baik, saya mau ajak kita melihat, ini memang pembacaan tadi pagi di pastori. Saya terperanjat membaca ayat ini. Ya memang sudah sering dibaca, tetapi ini giliran baca rutin. Nah, sampai di pembacaan ini saya terkejut. Sebab beberapa waktu saya melihat ada orang-orang yang berlaku fasik. Dinasehati seperti membuang mutiara ke mulut babi. Tidak ada gunanya dinasehati. Tidak ada faedahnya dinasehati. Semuanya sia-sia. Pribadi tersebut tidak mau mendengarkan Tuhan. Tidak mau mendengarkan nasihat. Nah mari kita lihat. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel 2, kita baca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, kemudian loncat ayat 22 sampai ayat 25. Mari kita simak. Haleluya. Ayat 12 mulai. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan loh. Orang-orang dursila tidak mengindahkan Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Meremehkan Tuhan. Nah ini. Jadi hati-hati umat Tuhan. Jangan sampai ada sikap hati yang meremehkan Tuhan. Mungkin secara fisik kelihatannya enggak. Tetapi sikap hatinya
berlaku fasik, meremehkan Tuhan, tidak mengindahkan. Nah, baik, saya baca lebih lanjut lagi ya. Ataupun batas-batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam belanga atau ke dalam kuali atau ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17 perhatikan. Kalau saudara bawa ballpoint warna, silahkan digaris bawahi. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dursila tidak mengindahkan Tuhan. Mereka berdua, kakak beradik, berbuat suka-suka hati mereka. Mereka pikir mereka bisa melakukan semua. Keinginan mereka harus dipenuhi. Tidak bisa dilarang. Nah baik, sekarang kita loncat ayat 22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah Eli kepada mereka. Jadi bapaknya ngomong kepada anak-anaknya, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Nah, mari perhatikan ayat 25. Ini yang membuat saya terperanjat. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Garis bawahi ayat berikutnya. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Berlaku fasik, tidak peduli terhadap peringatan-peringatan, tidak peduli dengan nasihat-nasihat. Adakah di antara saudara yang setipe dengan Hofni dan Pinehas? Hati-hati, hati-hati. Sudah dinasehati,
gak mau dengar, gak peduli, gak didengarkan. Saudara, kalau saudara baca lebih lanjut, kedua anak ini mendatangkan malapetaka untuk orang tuanya. Saudara, orang tuanya Tuhan kirim hambanya. Coba saudara lihat ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata, terus nanti baca. Ada nubuatan tentang apa yang akan Tuhan lakukan atas keluarga Eli. Karena Tuhan menganggap Imam Eli lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Jadi Eli tahu anaknya dursila, anaknya berlaku fasik. Eli kurang tegas. Kalau saudara baca ayat mana ya, dikatakan engkau tidak memarahi. Jangan gitu anakku, kamu kok gitu. Tidak ada pendisiplinan. Tapi ini tadi dikatakan orang-orang muda. Jadi sudah salah asuhan. Saya juga mau ingatkan orang-orang muda. Kalau engkau setipe dengan Hofni Pinehas bertobat. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau setipe dengan Hofni Pinehas bertobat. Jangan berlaku fasik. Buktinya saya nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu. Lebih baik dengar-dengaran. Buka telinga, buka hati, bertobat. Jangan lanjutkan berlaku fasik. Engkau pinter debat. Bahkan mungkin engkau sampai mendebat. Gembalamu sampai tidak bisa ngomong, kau bangga. Gembalaku kalah. Kalah pinter sama aku. Saya mau katakan hati-hati. Hati-hati. Dan saudara, Hofni dan Pinehas menggenapi nubuat ini. Mereka akan mati sama-sama dalam hari yang sama. Mereka mati di medan perang. Padahal mereka bawa tabut Tuhan. Tabut Tuhan tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena yang bawa orang-orang dursila. Padahal biasanya ketika tabut itu dibawa ke medan perang, musuh pasti kalah. Karena di tabut itu ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir. Tetapi karena yang membawa orang-orang dursila, Tuhan tidak mau hadir. Jadi penting, mari jangan berlaku fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika saudara mendengar firman ini, saudara pasti tahu saudara di posisi yang mana. Apakah engkau berlaku fasik atau tidak? Engkau tahu. Saya percaya sementara saya sampaikan ini, Roh Kudus pasti berbicara. Tuhan tidak ingin menghukum sebetulnya. Tetapi karena perbuatan mereka. Mereka tidak mau mendengar, tadi jelas dikatakan. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saya teringat dengan Raja Ahab. Saudara, kalau orang enggan mendengar kebenaran, orang pasti senang mendengar dusta. Kalau orang menolak kebenaran, orang itu pasti menerima kebohongan. Baik, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja pasal 22. Mari kita lihat. Seandainya Ahab mau mendengarkan kebenaran, Ahab tidak mungkin mati.
Tetapi sekali lagi, itu pilihan. Kita punya free will. Kita mendengar nasihat. Kita mau dengar enggak? Kita mau nurut enggak? Kita mau memperhatikan, mempedulikan perintah-perintah Tuhan tidak? Atau kita berlaku fasik? Tidak peduli dengan perintah Tuhan. Masa bodoh dengan perintah Tuhan. Sudah diingatkan sekian lama, dinasehati, gak mau nurut, gak mau dengar. Pokoknya kalau saya mau gini, saya harus lakukan ini. Saya tidak peduli. Mau orang tua yang ngomong, mau gembala yang ngomong, tidak peduli. Saya cuma mau sampaikan hati-hati. Kalau engkau menolak kebenaran, engkau pasti percaya kepada dusta. Yang akhirnya kita sudah melihat. Hofni Pinehas mati di medan perang. Pada hari yang sama. Dan pada hari yang sama juga Imam Eli ketika mendengar kabar kalau anaknya mati dua-duanya. Kemudian tabut perjanjian direbut musuh. Imam Eli juga jatuh dari kursi dan mati. Karena Imam Eli kegendutan, kegemukan. Baik, sekarang mari kita lihat. 1 Raja-Raja 22. Haleluya. Ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Nah, Mika menyampaikan firman Tuhan. Mika ngomong di hadapan Ahab, di hadapan Raja Yosafat, Raja Yehuda yang waktu itu ada bersama-sama dengan Ahab, karena diajak untuk maju berperang melawan Ramot Gilead. Sementara nabi-nabi palsu sudah sepakat paduan suara untuk ngomong majulah pasti menang. Saudara, kita sudah tahu kisahnya bagaimana Yosafat ngomong, tidak adakah nabi Tuhan di sini? Ada satu, tapi tidak pernah ngomong yang baik tentang saya. Kalau nyampein firman Tuhan, telinga saya sakit, hati saya sakit. Nah, baik. Sekarang saya lanjutkan baca ya. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Dan segenap tentara sorga sedang berdiri di dekatnya. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Jelas. Siapa yang membujuk Ahab? Dosanya Ahab ini sudah sangat besar. Dia sangat fasik di hadapan Tuhan. Siapa yang mau bujuk supaya Ahab berangkat perang? Saya baca lanjut. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepada roh itu, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Saudara, yang jelas ini bukan roh Allah. Gak mungkin roh Allah jadi roh dusta. Gak mungkin. Ini tentunya roh jahat. Roh iblis, saudara. Roh ini berkata, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian.
ayat yang ke-23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang fasik, dia pasti tidak senang kebenaran. Dia pasti senang dengan kebohongan. Dia tidak suka mendengar apa yang benar. Nah saudara, kita semua tahu ceritanya. Ayat selanjutnya dikatakan Mika ditempeleng karena memberitakan kebenaran. Saudara, singkat cerita, Ahab melanjutkan niatnya. Ya, kalau saya baca, saya simpulkan, rupanya Ahab ini memang ada sedikit percaya, was-was. Loh, dari mana? Buktinya dia nyamar. Kalau dia tidak was-was kan tidak mungkin nyamar. Dia nyamar, dia ngomong sama Yosafat. Yosafat, kamu pakai pakaian kebesaran ya. Aku akan menyamar. Dan Yosafat sempat dikepung. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukti kalau sebetulnya Ahab juga was-was. Jangan-jangan yang diomong Mika itu benar. Tapi kefasikannya membuat dia menuruti kemauannya, bukan menuruti Tuhan. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, kefasikan itu akan menguasai dan membuat orang itu lebih menuruti kemauannya sendiri, dagingnya, yang akhirnya akan merugikan. Kita semua tahu bagaimana kisah selanjutnya. Berangkat perang, saudara, Yosafat sempat dikepung, tetapi Alkitab catat Yosafat berteriak dan para prajurit yang mengepung. Dan anehnya, musuhnya sudah ngomong rajanya, kita nggak bertempur sama sembarang orang ya. Kita cuma mau itu Raja Israel. Ahab. Lihat. Apa kebetulan? Tidak. Ini semua menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Ya karena Ahab lebih senang dengan kefasikan. Ahab lebih senang dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saya juga mau katakan, dengar baik-baik jemaat Tuhan. Kalau hatimu selalu cenderung melawan Tuhan, saya mau katakan lebih baik bertobat. Kenapa? Jangan sampai apa yang dialami Hofni Pinehas, apa yang dialami Ahab menimpa. Ahab menyamar. Para prajurit tidak tahu mana Raja Israel. Salah satu pemanah dari musuh cuma sekedar melepaskan panah. Ngawur. Apa ngawur? Asal-asalan. Asal lepaskan panah aja. Alkitab catat, itu anak panah nancep di dadanya Ahab, di antara sambungan baju sirahnya. Dan akhirnya Ahab mati. Firman Tuhan digenapi. Saudara, jangan sampai hal-hal serupa terjadi. Karena kita berlaku fasik di mata Tuhan. Kita tidak mengindahkan Tuhan. Kita menjadi orang dursila yang tidak peduli dengan kebenaran. Tidak peduli dengan nasihat. Kita terus berkeras dengan kehendak kita, kedagingan kita. Kita tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan. Mari saudara, kita buka hati. Jangan lanjutkan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sekali lagi, jangan lanjutkan hal-hal yang tidak berkenan.
Jangan dengan angkuh sombong menentang Tuhan. Kita cuma debu tanah. Gak ada apa-apanya. Apa yang mau disombongkan? Sehingga kita begitu keras berani menentang Tuhan. Saya mau sampaikan, hati-hati, lebih baik kita merendahkan diri. Kita bertobat, kita tinggalkan. Satu lagi, saya teringat dengan yang namanya Firaun. Waktu Musa diutus Tuhan menghadap Firaun, Musa sampaikan ada pesan Tuhan, lepaskan umatku untuk pergi ke padang gurun beribadah kepadaku. Apa kata Firaun? Siapa Tuhan sehingga aku harus mendengarkan? Wah, begitu sombong saudara. Dan Alkitab katakan Firaun berulang-ulang mengeraskan hatinya. Sampai terakhir Tuhan keraskan hati Firaun. Lihat kuasa Tuhan, alami hal-hal yang luar biasa. Jangan sampai hati kita keras. Saudara, baik ayat terakhir 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Kedatangan si pendurhaka antikris itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara, tidak percaya kebenaran, percaya kepada dusta, dikatakan dibinasakan. Jadi saudara, mari jangan berlaku fasik. Haleluya. Tadi saya sudah sampaikan, fasik tidak peduli dengan perintah Tuhan. Mengaku percaya tetapi tidak mengamalkan perintah-perintah Tuhan. Masa bodoh dengan peringatan-peringatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk tipe ini? Kalau kita mau jujur, hati kecil kita akan berbicara. Hati nurani kita akan berbicara. Haleluya. Karena itu biarlah saat sore malam hari ini, mari kita buka hati untuk Tuhan bekerja. Jangan keraskan hatimu kalau engkau mendengar suara Tuhan. Buka hati. Haleluya. Terima firman Tuhan. Seandainya Ahab menerima perkataan Mika, dia tidak akan mati di medan perang. Seandainya Hofni Pinehas mau mendengarkan nasihat, saudara, tidak mungkin Tuhan menghukum. Tetapi saudara, sekali lagi, sore malam hari ini saya juga mau katakan kita punya free will. Mungkin ada yang berkata, ini urusan saya Om, ini urusan saya Bapak Gembala, nggak usah ikut campur. Benar, tapi saya mau ingatkan, satu kali kelak, dengar baik-baik, Hofni Pinehas tidak bisa memilih. Itu konsekuensi yang harus diterima. Mati di medan perang. Tuhan membunuh mereka. Karena apa? Karena jahat di mata Tuhan. Ahab sudah coba menghindar, sudah coba bersembunyi, tetapi dengar baik-baik, akhirnya juga dia mati. Firaun,
kekerasan hatinya membuat dia ditenggelamkan di dalam laut. Mati juga. Saudara, berlaku fasik tidak membawa kebaikan bagi kita. Dengarkan baik-baik. Berlaku fasik akan menghancurkan kita. Jadi saya menasehatkan melalui firman Tuhan sore malam hari ini, mari buka hati bertobat. Terima firman Tuhan. Izinkan Tuhan memperbaharui kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang. Terima kasih untuk teguran, peringatan, nasihat firman-Mu. Tuhan, untuk kami tidak berlaku fasik terhadap Engkau. Tidak mau peduli dengan perintah-Mu, firman-Mu, peringatan, nasihat, teguran-Mu. Kami anggap angin lalu. Tuhan, tolong jamah kami, tolong jamah umat-Mu. Sadarkan Tuhan, kalau ada yang seperti Hofni Pinehas, kalau ada yang seperti Raja Ahab, kalau ada yang seperti Firaun, yang tidak peduli walaupun mereka melihat kuasa Tuhan, walaupun mereka melihat kebesaran Tuhan. Tuhan tolong, mari jamah lembutkan setiap telinga yang mendengar dan hati-hati Tuhan Yesus yang mendengar firman-Mu.
Mari Engkau jamah. Haleluya, Engkau baharui, Engkau lembutkan ya Tuhan. Jangan sampai hal-hal seperti ini menimpa umat-Mu. Karena umat-Mu di mata-Mu Engkau memandang berlaku fasik, bertindak dursila, tidak mengindahkan Engkau, tidak menghormati Engkau, tidak menghargai Engkau, menganggap remeh Engkau. Karena selama ini Engkau berkemurahan Tuhan, Engkau berbuat kebaikan, Engkau masih memberkati, Engkau masih menyertai, Engkau masih melindungi. Tuhan, haleluya, tolong ingatkan umat-Mu, ingatkan supaya mereka membuka hati, haleluya, sehingga Tuhan penghukuman-Mu tidak datang menimpa mereka, tetapi sebaliknya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami bijaksana. Tuhan, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi penurut-penurut-Mu. Menjadi anak-anak yang kekasih, yang menuruti setiap perintah-Mu, yang mentaati setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan kebenaran ini di dalam hati kami, menjadi rema bagi kami Tuhan, menuntun menerangi langkah-langkah kami. Tuhan, ubah kami, baharui kami. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi, iman percaya, rumah tangga, usaha pekerjaan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan Tuhan bela. Terima kasih Bapa. Lindungi pagari umat-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu bukan untuk kami bermegah. Tuhan Yesus, umat-Mu sehat, terlindungi untuk memuliakan Engkau, menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.